Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Muking, Kaisar Kupu-Kupu, Batu Mencolok Surgawi, masing-masing dari mereka merasa sulit untuk menekan kegembiraan mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun, orang-orang istana kekaisaran masih bersembunyi di wilayah Panking, praktis tidak ada cara bagi mereka untuk pergi. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi serangan dari tiga keluarga Raja Abadi yang agung ini dari waktu ke waktu. Dapat dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun, ada sekelompok besar Jenderal Surgawi yang binasa secara misterius. Sampai-sampai Zulin yang setara dengan Muking meninggal, terbunuh dalam domain bintang tertentu, tubuh dan jiwa binasa. Tuan, Anda harus membalas dendam untuk Zulin dan yang lainnya. Naga merah itu tersedak emosi ketika dia memikirkan semua orang yang mati, pikirannya bahkan gemetar. Orang-orang ini bersemangat, tergerak, emosional, suasana hati mereka rumit. Mereka meminjam formasi transportasi di Panking City, bergegas menuju lautan bintang itu. Siapa yang mengira si Hao masih bisa kembali hidup-hidup, bahwa mereka bisa bertemu lagi setelah 500.000 tahun. Ini benar-benar putaran takdir yang ajaib. King Yi, Great Sutuo, Chang Gongyan, Exiled Immortal dan yang lainnya juga mendekat dengan cepat. Pada kenyataannya, ada pembudidaya dari banyak klan lain yang ingin lebih dekat dan melihat apa yang sedang terjadi. Ini adalah tiga Raja Abadi yang hebat. Namun mereka ditekan oleh yang lain begitu saja. Namun, orang-orang yang lebih cepat dari yang lain adalah 6 sosok yang tak tertandingi. Mereka melintasi alam semesta, aura mereka tak terbatas, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas, sampai hampir mati lemas. Dalam sekejap mata, 6 makhluk menakutkan tiba dari berbagai bagian domain abadi. Mereka membawa fluktuasi yang mengerikan. Inilah tepatnya para penguasa yang telah ada sepanjang sejarah. Ini adalah Raja Abadi dari tanah kuno yang berbeda, keterampilan dao mereka tak terukur, tingkat budidaya menantang surga. Hari ini, masalah besar terjadi, mereka tidak bisa tidak merasa khawatir, apalagi melakukan perjalanan ke sini. Efek dari masalah ini terlalu besar. Ketika King Yi, Exiled Immortal, Heavenly Hornet An, Muking dan yang lainnya bergegas, mereka terkejut. Mereka tiba-tiba berhenti. Mereka melihat 6 sosok yang tidak jelas duduk di sekitar Huang. Keenam individu itu tidak bergerak sama sekali, terbungkus dalam kekacauan utama, sangat misterius. 6 tokoh besar masing-masing menempati satu sisi, mengelilingi si Hao di tengah, mencegahnya pergi dengan aman. Jelas bahwa perubahan mengejutkan terjadi di sini, bahwa ada situasi baru. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. 6 Raja Abadi datang, mengelilingi si Hao satu demi satu. Apakah pertempuran yang lebih mengerikan akan terjadi? Si Hao berdiri di tengah, tidak melihat ke 6 Raja Abadi yang mengelilinginya, malah hanya fokus pada kolam itu, masih memperbaikinya. Di tempat itu, Ao Cheng, Taisi dan Yuan Chu semuanya bertarung, sangat pahit. Tidak mungkin mereka akan langsung mati. Raja-raja abadi dikenal abadi, tidak dapat binasa dan tidak dapat mati, sulit untuk dibunuh. Namun, buah dao mereka mengalami kerusakan. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan mengguncang fondasi mereka. Pada saat itu akan sangat kejam. Setelah pembudidaya dari semua pihak bergegas, mereka semua menggigil dalam hati, tidak ada dari mereka yang berani bergerak bahkan ketika mereka masih jauh. Tubuh mereka gemetar. Ini adalah 6 Raja Abadi yang agung. Mereka muncul di sini pada waktu yang sama. Ini benar-benar masalah yang terlalu besar. Mereka merasa sudah cukup jauh, bahwa mereka berada di wilayah yang aman, tetapi sekarang, mereka masih menggigil ketakutan. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak Raja Abadi di sini, aura mereka tak terbatas dan menakutkan. Teman Dao, bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, seorang Raja Abadi berbicara, masih duduk di sana, terbungkus dalam kekacauan utama, bertanya pada si Hao. Tidak perlu dikatakan lagi. Tidak mungkin aku akan membiarkan ketiganya pergi.
Si Hao langsung menolaknya. Apa? 6 Raja Abadi yang agung ingin Si Hao membiarkan Ao Cheng, Tai Si, dan Yuan Chu pergi. Ketika mereka mendengar ini, semua orang bergidik. Apakah ini mengancam melalui kekerasan? 6 Raja besar mengepung Huang. Berkultivasi ke tingkat Raja Abadi tidak mudah. Jika ketiganya binasa, sangat disayangkan. Teman Dao seharusnya menunjukkan belas kasihan dan mengembalikannya. Seseorang berkata. Suaranya tenang, tidak memiliki banyak fluktuasi emosi, membujuk Si Hao seperti ini untuk melepaskan Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu, untuk tidak menyusahkan mereka bertiga lagi. Mengapa? Hanya karena itu tidak mudah bagi mereka, aku harus membiarkan mereka menggertakku. Si Hao berkata dengan dingin. Dia tidak berharap 6 Raja Abadi muncul pada saat kritis ini, orang-orang ini semua berasal dari era besar yang berbeda. Monster tua ini telah hidup terlalu lama. Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu adalah musuhnya. Ketika bertemu dalam kehidupan ini, hanya satu sisi yang bisa melanjutkan hidup. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Teman Dao, kamu tidak boleh tetap keras kepala. Dunia ini saat ini tidak stabil, perlu ahli seperti ini untuk mengawasinya. Anda harus bertindak sesuai dengan situasi yang lebih besar. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Ketika Si Hao mendengar ini, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, seperti pedang surgawi saat dia menatap orang itu. Situasi yang lebih besar, apakah mereka bertiga pernah peduli tentang hal seperti itu? Si Hao bertanya. Cara mereka sebelumnya bertindak terlalu sembrono, membunuh seperti yang mereka inginkan. Sementara itu, ketika gilirannya untuk mengambil tindakan, dia malah dihentikan oleh orang lain. Teman Dao, tolong pikirkan 3 kali. Mereka sangat kuat, bagi mereka untuk mendapatkan prestasi hari ini tidaklah mudah. Anda tidak dapat menyingkirkan kekuatan pihak kami seperti ini. Orang lain lebih lanjut dibujuk. Realem Si tidak tenang, pertarungan hebat telah berlanjut selama bertahun-tahun. Apakah kamu sudah menyelesaikan pertimbanganmu? Orang lain berkata dengan dingin, membawa gelombang niat yang tak terbatas. Si Hao tetap tenang, suaranya terdengar di tempat ini. Apakah begitu? Mereka bertiga kuat, mungkinkah aku tidak cukup kuat? Saya bisa diganggu begitu saja. Hari ini, saya membunuh 3 raja besar, jadi saya dapat dengan mudah menggantikan mereka, mengisi celah mereka. Apa yang buruk tentang ini? Kata-kata yang mendominasi dan mencolok ini sudah cukup untuk didengar semua orang di domain bintang ini. Suaranya mengalir melalui kosmos ini. Huang akan membunuh 3 Raja Abadi yang agung. Meskipun dia dikelilingi oleh 6 Raja besar, tidak ada dari mereka yang takut. Teman Dao, kamu perlu memikirkannya 3 kali, atau kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Orang lain berbicara seperti ini. Saya tidak pernah menjadi seseorang yang menerima ancaman. Jika Anda ingin bertarung, maka Anda semua dapat merasa bebas untuk mencobanya. Si Hao berkata dengan suara cekung. Ketika kata-kata ini terdengar, domain abadi sangat terguncang. Apakah Huang benar-benar memiliki kekuatan sebanyak ini, atau dia menjadi gila? Dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. 6 Raja Abadi yang agung bangkit pada saat yang sama, semakin menghalangi tempat ini, menghadapnya. Mereka benar-benar tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu. Ini adalah Raja Abadi tingkat puncak. Kalian semua berani mengancamku, kata Si Hao. Segera setelah itu, dia mengeluarkan raungan rendah, menampilkan teknik rahasia yang ajaib. Mewujudkan masa lalu yang tak berujung, mewujudkan tahun-tahun. Pada saat itu, sesosok muncul di atas kepala Si Hao. Itu berjalan keluar, berdiri tepat di sebelahnya. Itu adalah ahli yang tak tertandingi, penampilannya yang tidak jelas mirip dengan Dewa Willow, di belakangnya ada pohon besar yang menjulang ke langit. Wujudkan saat ini, wujudkan Kaisar Petir, wujudkan Kun Peng King. Setelah teriakan ringan Si Hao, sosok-sosok itu muncul di sekelilingnya, berdiri di sampingnya. Ini, kerumunan menarik napas dingin. Mu King, naga merah dan yang lainnya sebelumnya masih khawatir,
tetapi sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak perlu merasa takut lagi. Bahkan 6 Raja Abadi yang agung merasakan gelombang ketakutan. Mereka tahu bahwa situasinya serius, bahwa itu di luar jangkauan mereka. Belum lama ini, Huang hanya satu orang, mengambil tindakan sendiri, namun dia sudah menciptakan pemandangan yang menakutkan. Sekarang, setelah dia melakukan transformasi perwujudan, ada 3 ahli yang segera dipanggil. Jika mereka bentrok seperti ini, apa yang akan terjadi? Ada 6 Raja Abadi yang agung. Namun, dengan Huang di sini, ada 3 ahli brilian dari sejarah yang muncul, maju dan mundur bersamanya. Ini terlalu mengejutkan. Ekspresi 6 Raja Abadi yang agung segera menjadi serius, tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir, takut bencana yang mematikan ini akan melewati batas itu, mempertaruhkan semuanya melawan mereka. Jika mereka bertarung sampai mati, mungkin akan ada lebih banyak Raja Abadi yang ditundukkan. Di kejauhan, para pembudidaya dari semua pihak terdiam. Seberapa menakutkan kekuatan Huang. Bahkan setelah dia menaklukkan Ao Cheng, Taixi dan Yuan Chu, dia masih memiliki kartu truf yang tersembunyi. Seorang Raja Abadi mengungkapkan senyum, sikap menjadi jauh lebih ramah. Dibandingkan sebelumnya, dia tidak lagi memaksa, malah membawa nada diskusi. Anda harus mengerti bahwa sekaranglah saatnya kita membutuhkan tenaga kerja. Tanpa Ao Cheng, Taixi dan Yuan Chu, itu tidak akan menguntungkan bagi kita. 6 Raja Abadi yang agung semuanya mengubah sikap mereka, tidak berani memaksanya lagi. Kekuatan Huang membuat semua klan terkejut. Dia terlalu tangguh. Dalam 6 Raja Abadi yang agung, sikap seseorang sangat berubah. Demi kerugian di sini, saya telah memutuskan untuk mengambil tindakan untuk membantu orang lain, untuk melakukan pembantaian, mengambil orang-orang yang Ao Cheng, Taixi, Yuan Chu dan yang lainnya hadapi saat ini. Kata Huang. Apakah dia menjadi gila? Kemana dia pergi? Dia akan membunuh 3 raja besar lagi. 6 Raja Abadi yang agung juga tercengang. Kinerja Si Hao melebihi harapan mereka. Tolong beritahu saya, raja mana yang menjadi musuh kita, di mana mereka sekarang? Si Hao bertanya. Ada musuh besar di Laut Realm. Seorang Raja Abadi menjawab. Si Hao berbalik, melihat King Yi, Exiled Immortal, Heavenly Hornet An, Mu King dan yang lainnya. Dia dengan paksa mengangguk, diam-diam mentransmisikan suara, itu bagus selama kalian semua ada di sini. Tunggu aku kembali. Hari itu, Si Hao membantai jalannya ke Laut Realm, mengaduk surga mencapai ombak, mengejutkan domain abadi. Dia berani melanjutkan perjalanannya, pergi sendirian untuk membunuh para ahli yang paling kuat. Beberapa hari kemudian, Si Hao membawa 2 kepala yang berlumuran darah ke belakang, memicu alarm besar. Keduanya masih hidup. Mereka adalah raja yang luar biasa, tidak mudah untuk mengakhiri hidup mereka. Setelah kembali, Huang menyerahkan kedua kepala makhluk yang belum mati itu kepada Raja Abadi tertentu, membiarkan mereka memperbaikinya. Ketika saya pergi kali ini, saya akhirnya mengkhawatirkan pihak mereka, hanya mampu membunuh 2. Ada 1 lagi yang akan saya ambil dari alam asing untuk menebusnya. Kata Si Hao. Dia sudah lama ingin pergi ke dunia asing. Sekarang, itu adalah waktu yang tepat untuk pergi. Alam itu telah meninggalkan Si Hao dengan terlalu banyak penderitaan. Selama pertempuran di depan Imperial Pass, berapa banyak tulang yang terkubur, berapa banyak jiwa pahlawan yang tertinggal di sekitar medan perang itu, sekarat dengan menyedihkan. Para pembudidaya 9 surga 10 bumi, dibandingkan dengan makhluk immortal domain, lingkungan budidaya lebih buruk, keterampilan Dao juga tidak setinggi itu. Namun, 9 surga 10 bumi meninggalkan Si Hao dengan kesan yang tidak bisa dihapus. Pertempuran tahun itu di depan Imperial Pass, para prajurit tua itu, para pemimpin itu, mereka tidak takut mati, menggunakan daging mereka sendiri untuk memblokir kuda besi pihak lain. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan selalu meneteskan air mata. Alam asing, aku akan melakukan perjalanan. Si Hao mengepalkan tinjunya, pancaran cahaya bersinar di matanya. Disitulah Penatua Agung meninggal, selamanya tidak dapat bertemu lagi.
Dia jatuh ke dalam kegelapan. Saat itu semua karena pertempuran itu terlalu sengit, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kenaikan abadi terakhir itu sulit. Dia dikelilingi oleh yang tidak menguntungkan, akhirnya dibawa pergi. Si Hao tidak segera pergi. Dia menuju ke sistem bintang di mana Pan Qing akan bertemu teman-teman lama itu. Sebuah benua raksasa melayang di kosmos. Di benua itu ada kota kuno yang berputar-putar dengan perasaan sunyi yang luar biasa, kabut kacau menyebar. Itu membuat tempat itu membawa perasaan yang mendalam, luas dan bermartabat. Si Hao turun ke sini. Semua pihak terguncang. Sekarang, dia membantai reputasinya. Siapa yang tidak tahu tentang dia sekarang? Dia bahkan menaklukkan Ao Cheng, Yuan Chu dan Tai Si, tiga raja abadi yang agung ini, kekuatannya tak tertandingi. Terlepas dari ini, berita tentang dia memasuki Laut Realem baru saja menyebar. Dia mengambil kembali dua kepala, keduanya dari makhluk tingkat raja abadi. Gerbang Pan Qing City terbuka. Pasukan klan ini menyambutnya. Sebuah jalan emas besar membentang ratusan ribu li, tepatnya untuk mengundang Si Hao masuk. Terlepas dari ini, ada sebuah kereta perang yang tampak sangat tua, waktu meninggalkan terlalu banyak jejak di atasnya. Namun, asal-usulnya terlalu mengejutkan. Ini adalah kereta perang Pan Qing, biasanya, hanya dia yang menggunakannya. Hari ini, salah satu anaknya sendiri secara pribadi menyapa Si Hao, mengundangnya masuk, mengendarai kereta perunggu kuno yang membawa makna luar biasa ke dalam kota. Pan Qing muncul, berdiri di pintu masuk mansion. Diri sejatinya menyapa Huang, mengundangnya ke rumahnya. Ini sudah dianggap sebagai upacara tingkat tertinggi. Bahkan jika raja abadi lainnya yang telah hidup selama banyak era besar datang, Raja Pan tetap tidak akan menunjukkan dirinya, dia hanya akan menunggu di dalam kediamannya. Pan Qing menunjukkan rasa hormat kepada saya, generasi selanjutnya ini merasa malu. Si Hao berkata, menunjukkan rasa hormat juga, berterima kasih kepada Pan Qing karena telah melindungi teman dan orang yang dicintainya. Dia sudah tahu berapa banyak Raja Pan dan Raja Abadi Hunyuan merawat pengadilan kekaisaran. Kalau tidak, orang-orang itu kemungkinan besar akan dilenyapkan oleh keluarga dari tiga Raja Abadi yang agung itu. Teman kecil itu terlalu sopan. Anda telah mencapai puncak Dao Abadi, tidak perlu seperti ini dengan saya. Kita bisa mengobrol sebagai teman Dao dengan level yang sama. Raja Pan berkata sambil tersenyum. Dia adalah pohon persik abadi yang memperoleh perasaan, eksistensi yang memiliki energi esensi kehidupan yang kuat. Terlepas dari berapa banyak waktu berlalu, dia masih tampil heroik dan kuat, disertai dengan vitalitas yang berlimpah. Dia jelas hidup selama banyak era besar, tetapi tidak ada jejak energi yang menurun yang bisa dirasakan dari tubuhnya. Tentu saja, tubuh aslinya adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Si Hao dan ahli lainnya. Biasanya, dia dikelilingi oleh kekacauan utama, duduk di manor, tidak bergerak sama sekali. Orang luar tidak berani mengoreknya. Si Hao tidak mencoba pamer, dia mengerti rasa terima kasih. Bahkan tanpa mengatakan apa-apa lagi, saat itu, bagi Pan Qing untuk bersedia mengambil tindakan untuknya sudah merupakan kebaikan yang besar, sesuatu yang harus dibalas. Teman Dao, kamu membantai dua ahli di Laut Realem begitu cepat, kembali dengan kepala mereka, kamu benar-benar gagah berani dan heroik, kata Pan Qing dengan pujian. Namun, dia mengubah topik diskusi, dengan mengatakan, tidak perlu bagimu untuk memberi mereka dua kepala, itu cukup jika kamu tetap menggunakannya, perlahan perbaiki mereka. Semua keberadaan tingkat Raja Abadi adalah harta yang luar biasa. Ketika mereka berdua melawanku, mereka berdua menjadi gila, roh primordial mereka tertusuk olehku. Rahasia yang harus saya pelajari semuanya sudah cukup banyak diselidiki. Selain itu, harta mereka semua sudah disita oleh saya juga. Ketika dia berbicara sampai di sini, dengan suara huala, setumpuk harta dihasilkan. Mereka terlalu mempesona. Ada sepotong Darkness Immortal Gold yang sepanjang meja, membuat Pan Qing pun bergerak. Di tempat ini, bahkan ada banyak spanduk formasi, semuanya dibuat dari bahan berharga yang tak tertandingi.
Ini adalah formasi hebat tingkat Raja Abadi. Selain itu, ada batu dengan ciptaan surga seperti rune yang terukir. Ini adalah batu dunia, dunia hebat yang hanya mampu menghasilkan satu bagian utuh. Dari segi harga, batu dunia ini mungkin lebih mencengangkan daripada kepingan emas abadi kegelapan itu. Ada juga palu yang melepaskan aura paling kuat, melonjak dengan kekuatan Raja Abadi. Ini adalah artefak magis Raja Abadi sejati. Pada saat yang sama, ada tumpukan bahan langka, serta banyak botol, semuanya adalah perbendaharaan Raja Abadi di zamannya. Pan King terkejut ketika dia melihat ini. Ini benar-benar perbendaharaan tingkat atas. Segala sesuatu yang dimiliki Raja Abadi dilucuti oleh Huang. Pan King, tolong ambil ini. Ini hanya sedikit penghargaan dari saya. Si Hao menghadiahkan semua ini padanya. Saya tidak bisa. Teman kecil bertindak terlalu banyak formalitas, saya tidak bisa menerimanya. Raja Pan menggelengkan kepalanya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, hanya senjata Raja Abadi sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Itu karena tidak setiap Raja Abadi yang bisa memperbaiki senjata paling kuat. Bahkan jika mereka bisa membuat satu, mereka hanya bisa membuat satu. Pan King, tolong simpan dengan benar. Saya membunuh dua ahli hebat di Laut Realem, ini hanyalah perbendaharaan salah satu dari mereka, ada yang lain yang saya simpan pada saya. Kata si Hao. Adapun perbendaharaan yang tersisa, dia bersiap untuk memberikannya kepada Mu King, naga merah tua dan yang lainnya, untuk mempersenjatai orang-orang pengadilan kekaisaran, memperkuat pihaknya sendiri. Pan King menolak, tetapi si Hao bersikeras. Pada akhirnya, dia menerima. Pada kenyataannya, Tai Si, Ao Cheng dan Yuan Chu, ketiga keluarga itu juga memiliki beberapa hal-hal itu pasti mencengangkan. Setelah saya kembali dari alam asing, saya kemudian akan membukanya. Saat itu, saya mengundang Pan King untuk ikut dengan saya. Kata si Hao. Suasana hati Pan King sangat rumit. Ini adalah tiga Raja Abadi yang agung, namun mereka ditundukkan oleh anak muda di hadapannya begitu saja. Kembali ketika Huang masih hanya seorang kultivator kecil 500.000 tahun yang lalu, Ao Cheng sudah ingin membunuhnya di domain abadi. Pada akhirnya, Pan King yang mengambil tindakan dari kejauhan, menghentikan serangan itu. Setelah beberapa ratus ribu tahun berlalu, Huang benar-benar tumbuh sejauh ini. Bagaimana mungkin Pan King tidak menghela nafas dengan takjub? Dia merasa itu tidak terbayangkan bahkan sekarang. Pertumbuhan anak muda ini terlalu cepat. Sayang sekali, para senior itu, aku telah mengecewakan mereka, membiarkan mereka menderita bencana. Ketika dia berbicara di sini, mata si Hao memerah, merasa sulit untuk bertahan. Dia memikirkan penguasa wilayah terlarang, tulang lengan emas, tengkorak kristal, dan monster tua lainnya. Selama pertempuran saat itu, orang-orang itu bertindak untuknya. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu, tiga Raja Abadi yang agung ini, tulang mereka yang hancur-hancur. Ketika dia melihat air mata di mata si Hao, Pan King tergerak. Itu karena pada level mereka, semua emosi dan perasaan mudah dikendalikan. Ini kecuali jika itu adalah kesedihan yang luar biasa atau kegembiraan yang luar biasa, jenis fluktuasi emosi yang sangat intens, atau jika Raja Abadi masih mempertahankan kepolosannya, bahkan sekarang masih memiliki emosi yang besar, berbeda dari Raja Abadi yang biasanya kejam dan dingin. Setelah seseorang berkultivasi ke tingkat tertentu, mencapai tingkat Raja Abadi, satu contoh pengasingan akan berlangsung selama puluhan ribu tahun, Laut Biru berubah menjadi ladang murbei. Dunia manusia akan berganti, satu atau dua era besar mungkin berlalu dalam satu contoh pengasingan. Dengan demikian, hati mereka secara bertahap akan menjadi dingin. Siapa yang tidak memiliki penyesalan di dunia ini? Tidak perlu bagi teman Dao untuk merasa kesal, kata Raja Pan. Namun, bagaimana mungkin si Hao tidak merasakan kesedihan? Penguasa wilayah terlarang yang pakaian putihnya lebih murni dari salju, kulit seperti batu giok selalu membimbingnya, memberikan banyak bantuan padanya, bahkan menyerahkan nyawa terakhirnya untuknya. Akan selalu ada penurunan dalam hidup, serta kesedihan dan kebahagiaan yang tak ada habisnya.
Ayo, teman Dao, izinkan saya memberi Anda kejutan yang menyenangkan, kata Raja Pan. Segera setelah itu, mereka memasuki tempat pengasingan Pan King. Ini adalah sebuah gua kuno. Senior. Si Hao segera merasakan aura familiar, berteriak. Dia melihat penguasa wilayah terlarang, pakaian putih masih tidak ternoda oleh setitik debu, luar biasa saat dia berdiri sendirian. Namun, sosoknya bahkan lebih buram. Di sisinya, ada bagian kecil dari tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang mengering. Mereka masih di sana, tapi terlalu lemah. Senior, kalian semua masih hidup. Mata si Hao meletus dengan air mata panas. Mampu melihat orang-orang ini benar-benar terlalu hebat. Dia berpikir bahwa setelah pertempuran itu, ini akan selamanya menjadi penyesalan terbesarnya dalam hidup ini. Monster-monster tua itu binasa demi dia, membuatnya merasakan kepahitan yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah berharap mereka masih hidup. Kita sudah binasa di era besar terakhir, hidup atau mati apa yang harus dibicarakan. Semuanya hanyalah sisa kehendak. Tuan wilayah terlarang berkata. Dia tersenyum, tetapi membawa ejekan diri. Pada saat yang sama, ada kejutan yang menyenangkan. Mampu melihat si Hao lagi membuatnya sangat puas. Kenyataannya, sebelum ini, mereka terkejut dan gembira. Ketika si Hao muncul lagi, ketika mereka melihat kekuatannya, orang-orang aneh tua ini benar-benar tidak bisa menahan tawa keras ke arah langit. Meskipun mereka adalah wasiat yang tersisa, mereka masih hampir sepenuhnya menghilang setelah pertempuran itu. Setelah bertahun-tahun, mereka selalu tertidur, hanya bangun beberapa kali. Aku akan memutuskan jutaan tahun nasib alam semesta, kata si Hao. Dia kemudian menampilkan sebuah metode, tangannya membentuk jejak, meretas menuju domain abadi. Suara Honglong terdengar. Aura besar melonjak ke segala arah, menakutkan tak tertandingi. Gelombang aura agung dan keberuntungan melonjak, bergegas ke arah ini. Brengsek, siapa yang berani? Siapa yang merebut keberuntungan alami Yayasan Immortal Domain? Pada saat ini, teriakan terdengar dari berbagai bagian Immortal Domain. Mereka semua adalah Raja Abadi. Itu karena hanya ahli yang kuat dari ranah ini yang bisa merasakan apa yang terjadi. Namaku Huang. Si Hao berbicara, ini juga bisa dianggap menyatakan nama aslinya sendiri, menggunakan namanya untuk memutuskan nasib yang tak ada habisnya. Itu adalah keberuntungan alami, kesempatan yang turun, mengelilingi penguasa wilayah terlarang, tulang lengan emas dan yang lainnya. Ketika nama Huang terdengar, semua pihak menjadi tenang. Selama hari-hari ini, namanya beredar di seluruh domain abadi. Dia terlalu kuat, pertama menundukkan Ao Cheng, Taixi dan Yuan Chu, dan kemudian dia menghadapi 6 Raja Abadi yang agung. Pada akhirnya, dia bahkan menuju ke Laut Realm, membunuh 2 musuh besar. Tipe individu yang galak ini, tidak banyak orang yang mau memprovokasi dia. Ini adalah reputasi yang diperoleh melalui pembantaian, pencapaian pertempurannya luar biasa. Tidak peduli seberapa muda dia, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Begitu nama Huang terdengar, ada kekuatan intimidasi yang kuat. Pada kenyataannya, tidak banyak orang di domain abadi yang bisa merebut fondasi keberuntungan alami surga dan bumi, hanya raksasa yang paling kuat yang bisa. Selain itu, bukan karena tidak ada harga untuk melakukan ini. Segala sesuatu di dunia ini seimbang, ada karma yang terlibat. Dengan merebut jenis keberuntungan alami ini, dia sendiri mengambil karma besar. Dia mungkin harus mengembalikannya suatu hari nanti. Kamu tidak bisa melakukan ini. Penguasa wilayah terlarang dan kehendak yang lainnya menjadi kuat, tidak lagi kabur. Mereka ingin menghentikan si Hao. Tidak apa-apa, sudah ada banyak jenis karma pada saya. Jika suatu hari, bahkan dunia ini dihancurkan hingga hancur, apakah saya akan peduli dengan sedikit karma ini? Kata si Hao. Dia sangat tenang, tidak peduli. Apakah kamu melihat sesuatu? Raja Pan bertanya. Saat ketika seorang ahli mencapai status Raja Abadi, pada saat itu, mereka adalah yang paling sensitif, mampu melihat melalui banyak misteri besar yang biasanya tidak bisa mereka lakukan.
Karena itulah Pan King bertanya seperti ini. Kemudian, Si Hao pergi menemui semut tanduk surgawi, Mu King dan yang lainnya. "Ao, hebat sekali kau masih hidup." Divine Strike Stone melemparkan dirinya sendiri, menabrak kiri dan kanan. Setelah bertahun-tahun, bersatu kembali membuat orang ini sangat tersentuh, membawa sedikit perasaan sentimental. Hidup, permintaan sederhana ini telah membuat mereka menderita selama 500.000 tahun. Setelah bertahun-tahun, garis keturunan pengadilan kekaisaran selalu menderita, sangat sedih. Menguasai, naga merah tua itu berteriak. "Kakak, Zulin meninggal." Mu King menangis. Kupu-kupu kaisar mengepakkan sayapnya, mendarat di bahu Si Hao. "Kalian semua telah menderita," kata Si Hao. Dia menyuruh mereka duduk, dan kemudian perlahan berbicara tentang apa yang terjadi. Selama tahun-tahun ini, dia selalu merasa sangat cemas, khawatir bahwa mereka akan meninggal selama waktu itu. Untungnya, setelah mereka dibawa ke domain abadi oleh Pan King, tempat ini penuh dengan materi abadi, sehingga orang-orang ini semua dapat terus hidup. Namun, setelah 500.000 tahun, semua jenis pembantaian masih berlanjut tanpa henti. Tidak mungkin mereka bisa tetap menjadi tauge di rumah kaca, mereka masih harus berjalan-jalan di kota atau di wilayah bintang. 3 hal lama semuanya ditundukkan olehku. Setelah aku kembali dari sisi lain, aku akan membunuh mereka, pergi ke tempat tinggal mereka, membawa kalian semua bersamaku. Kata Si Hao. Namun, masih ada beberapa orang yang meninggal. Bahkan seseorang sekuat dia tidak berdaya untuk membalikkan langit. Jika tidak ada reinkarnasi di dunia ini, maka itu dia. Namun, jika ada, semua kehendak, semua sisa pikiran, semuanya akan saya temukan. Si Hao menyatakan, membuat kekosongan bergetar hebat. Ada beberapa orang yang tidak percaya pada reinkarnasi. Dia berdiri sendiri di dunia ini, yakin bahwa dia tak tertandingi dalam kehidupan ini. Dia bisa menaklukkan segalanya, menyelesaikan semua masalah. Namun, masih ada saat-saat ketika seseorang juga mencapai batasnya. Ketika dia melihat orang-orang di sisinya menghilang satu persatu, Si Hao juga merasa emosional. Meskipun dia tidak percaya pada reinkarnasi, dia masih berharap ada satu. "Apakah kamu benar-benar pergi ke sisi lain?" Semut bertanduk surgawi bertanya. "Aku pergi." Si Hao menjawab. "Kamilah yang telah menyeretmu ke bawah," kata roh petir. Mu King, naga merah tua dan yang lainnya menundukkan kepala, suasana hati mereka sedikit sedih. Terakhir kali, ketika 6 Raja Abadi Besar menghadapi Si Hao, dia masih kuat, menyatakan dia akan mengambil tempat Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu, tidak merasa terancam. Pada saat itu dia bahkan tidak keberatan pergi berperang. Dia menampilkan metode transformasi perwujudannya, menciptakan beberapa tubuh magis yang kuat untuk mendukungnya, tidak memikirkan pertempuran sampai mati. Dia mengancam 6 Raja Abadi yang agung. Pada akhirnya, ketika 6 Raja Abadi yang agung itu mundur selangkah, mereka berkompromi, Si Hao kemudian mengambil inisiatif untuk membunuh musuh, menebus kerugian Ao Cheng, Yuan Chu, Tai Si, dan yang lainnya tidak lagi berada di sini. Semua ini secara alami karena dia khawatir tentang Mu King, naga merah dan yang lainnya yang baru saja bergegas. Pasukan Istana Kekaisaran juga bergegas, dan bahkan ada King Yi, Chang Gongyan, dan lainnya. Dia khawatir setelah pertempuran, orang-orang ini akan menderita bencana. "Tidak, kalian semua tidak perlu terlalu khawatir. Saya sendiri sudah ingin mengambil tindakan." Si Hao berkata, menghibur mereka. Ini juga fakta. Meskipun domain abadi jarang membantu 9 surga 10 bumi, kedua belah pihak pada akhirnya tetap satu kubu. Musuh immortal domain adalah musuhnya, misalnya, alam asing dan makhluk kegelapan di laut alam. Begitu para ahli itu menyerbu, cepat atau lambat, mereka akan membawa bencana ke 9 surga 10 bumi. Melihatnya dari situasi yang lebih besar, dia harus mengambil tindakan pada akhirnya. Jika dia membiarkan darah panasnya melonjak dan menghadapi 6 Raja Abadi yang agung, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Pada saat itu,
dia menunjukkan metode besar transformasi perwujudan, sehingga mereka sudah terintimidasi, membuat sikap 6 Raja Abadi yang agung itu melunak, bahkan berkompromi dan menyerah. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk membantai musuh. Dia ingin menggunakan ini sebagai dalih untuk membantai musuh, memeriksa kekuatannya sendiri, tetapi juga sebagai jenis intimidasi, membuat Raja Domain Abadi memahami kepatutan. Saat ini, yang terbaik adalah jika mereka tidak benar-benar memutuskan hubungan. Kalau tidak, jika mereka menyinggungnya lagi, maka dia mungkin benar-benar meledak menjadi niat membunuh langsung pada mereka. Si Hao meninggalkan perbendaharaan Raja Abadi dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya, menuju ke sisi lain. Pada saat yang sama, Lunar Jade Rabbit, Exiled Immortal, King Yi, Chang Gongyan dan yang lainnya bergegas menuju kosmos tempat Pan King tinggal, hanya saja kecepatan mereka sedikit lebih lambat. Si Hao memutuskan untuk pergi terlebih dahulu, dan kemudian bersatu kembali dengan teman-teman lamanya setelah dia kembali. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.